Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Detia. Saya mahasiswa magang dari Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang pengenalan BPKRI Perwakilan Sumatera Barat. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya ada sejarah BPKRI Perwakilan Sumatera Barat. Pada masa reformasi, BPK mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan. Di antaranya telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8A, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, dan telah diundangkan 3 paket undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, perubahan 3 Pasal 23G yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Maka pada tanggal 26 Oktober 2007 telah diresmikan perwakilan BPKRI Provinsi Sumatera Barat oleh Ketua BPKRI, Bapak Anwar Nasution. Peresmian kantor tersebut berdasarkan keputusan BPKRI nomor 39-1-1 tanggal 13 Juli 2007 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pada bulan September 2009, terjadi gempa bumi, sehingga kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pindah ke Jalan Kaliserayu nomor 11 Padang. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2010, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat hingga sekarang menempati gedung baru di Jalan Khatib Sulaiman nomor 54 Padang, yang diresmikan secara langsung oleh Ketua BPK pada waktu itu, Hadi Purnomo. Yang selanjutnya ada undang-undang yang dijadikan landasan hukum dan landasan operasional BPK dalam menjalankan tugasnya adalah yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang keempat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, selanjutnya ada visi dan misi. Visi BPKRI Perwakilan Sumatera Barat yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Misinya yaitu yang pertama, memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Yang kedua, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara. Dan yang ketiga, melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Yang selanjutnya ada nilai-nilai dasar. Yang pertama ada integritas. Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Selanjutnya ada independensi. Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. Yang selanjutnya ada profesionalisme. Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Yang selanjutnya ada tugas. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Bab 3, bagian pertama antara lain. Yang pertama, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang keempat, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kelima, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Yang keenam, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Yang ketujuh, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Yang delapan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Yang selanjutnya, wewenang. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 bagian kedua adalah yang pertama, dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Yang kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang kedelapan, bina jabatan fungsional pemeriksa. 9, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Dan yang ke-10, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.